kita tindak lanjuti sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Karena di dalam penyidikan itu ada tata cara yang diatur dan ada proses yang juga harus sesuai dengan aturan hukum sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Karena endingnya semua adalah di pengadilan. Hari ini kita juga akan terus melakukan pemeriksaan tambahan dan yang disampaikan mungkin di masyarakat, semua saksi-saksi yang terkait langsung maupun tidak terkait langsung dari hasil pemeriksaan kita, itu semua kita lakukan pemeriksaan. Orang-orang terdekatnya, bahkan istrinya sudah kita periksa 2 kali dan terus kita lakukan juga pengembangan dan mungkin juga orang-orang terdekat kita terus lakukan pengembangan dan pemeriksaan. Ya, kita berharap ini bisa mengungkap dan mengembangkan. Yakinlah bahwa apa yang dipikirkan oleh masyarakat itu juga menjadi pemikiran kita. Tapi kita tetap harus kita laksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku. Tidak boleh katanya-katanya, kemudian menurut narasi dan selera kita semua. Polisi tidak boleh salah menetapkan siapa korban ini. Polisi juga tidak boleh salah menetapkan siapa tersangka yang memang betul-betul melakukan pertanggungjawaban atau melakukan perbuatan hukum, melanggar hukum khususnya. Sampai saat ini apakah sudah ada motivasi pembunuhannya? Loh, saya kira kalau disebut motivasi, ketika awal sudah kita sampaikan bahwa ini adalah kasus yang dilakukan ini menurut pengakuan. Ingat bahwa Polri tidak hanya sebatas menerima seluruh pengakuan tersangka. Karena di dalam pemenuhan alat bukti, keterangan tersangka ini bukan sesuatu yang utama, tetapi kita menyelesaikan persesuaian alat bukti dan sebagainya. Opini-opini yang di luar berkembang bahwa ada kasus motif ini, semua itu kita dalami. Nanti pada saatnya pasti akan kita sampaikan apa sih sebetulnya motifnya. Mungkin di luar beredar tentang adanya hubungan pribadi dan segala macam, itu adalah sesuatu informasi yang kita dapatkan. Nanti akan kita kembangkan dari hasil dari penyidikan kita. Kemudian mengenai masalah pasal, pasti kita akan menerapkan pasal yang terberat yang memang dimungkinkan di dalam aturan hukum. Saat ini yang kemarin saya sampaikan pasal 338 itu bukan sesuatu absolut harus kita terapkan itu, tapi kita bisa mengembangkan pasal yang lain yang justru akan nanti membuka bagaimana peran dari masing-masing, katakanlah kalau memang tersangka dan sebagainya. Dan juga kita juga akan menerapkan undang-undang perlindungan anak di dalam kasus ini.